Halo kawan-kawan UBD, welcome back di Keeping Up with UBD. Dengan saya, dosen Universitas Budi Dharma, Trinita Paramaswari. Nah, tema kali ini menarik sekali karena memang di sini kita sudah hadir nih student exchange dan ini merupakan program dari Universitas Budi Dharma. Oke, kita perkenalkan langsung saja mahasiswa-mahasiswa berprestasi dengan Kenny dan V. Oke, perkenalan dulu nih dari mulai V. Oke, nama saya Fedrianto Herman. Saya dulu di sini kuliah sebagai murid sastra Inggris dari Fakultas Sosial dan Humaniora. Salam kenal, saya Kenny, sama dari sastra Inggris juga, satu kelas juga dengan Fedri. Oke, gimana nih perasaannya menjadi student exchange, pertukaran? Pernah ini nggak, bermimpi nggak? Nih pernah mau ke ini nih, menjadi ini nih, student exchange atau pertukaran mahasiswa gitu ya. Di mana, universitas mana? Saya di ini, Kanda University. Sama ya? Sama. Oke, gimana perasaannya nih? Bisa share? Pertama tuh saya senang banget bisa pergi ke sana ya, karena saya sebagai murid sastra Inggris juga nggak nyangka bisa ada kesempatan buat belajar bahasa Jepang juga. Dan langsung bisa pergi ke negaranya dan langsung bisa experience. Pas saya tinggal di sana seperti apa. Oke, gimana sama Kenny? Iya, jadi ya siapa juga sih yang bisa nyangka, lagi pula kita juga pionir dari Budi, dan pertama kali kan nggak ada yang nggak surprise lah gitu. Semua bisa tiba-tiba ada kesempatan buat pergi ke sana. Kalau saya boleh tahu syaratnya apa aja sih menjadi yang harus yang harus dilakukan nih sama V sama Kenny nih untuk menjadi kita dikirim nih ke Kanda University gitu ya. Syaratnya apa aja nih? Mulai dari Kenny dulu deh. Kalau misalnya waktu itu sih kita ada beberapa syarat dokumen ya, kayak transkrip nilai dan lain-lain, itu formalnya begitu. Cuman kalau misalnya secara bahasa itu nggak ada persyaratan sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti bahasa kamu kurang juga nggak masalah. Oh, nggak masalah ya? Bahasanya dipelajarin nggak di sana? Iya, dipelajarin. Jadi benar-benar dibimbing dari awal. Tapi kalau bisa sedikit bahasa Inggris mungkin lebih bagus karena memang pengantarnya bahasa Inggris. Oh, pengantarnya bahasa Inggris ya, bukan full bahasa Jepang ya? Iya, kalau misalnya yang masih kelas bawah. Oke, gimana sama V? Secara struktural sih pertama di zaman kita dari ini ya, harus dari tim Hima. Cuma mungkin sekarang bukan berbeda ya. Iya. Semua orang yang punya ketertarikan tertinggi sama negara Jepang. Kalau mereka suka sama negara Jepang, mereka suka sama budaya Jepang, dan terlebih laginya kalau mungkin dia punya kesiapan buat pergi dan bisa belajar bahasa Jepang selama 1 tahun atau 6 bulan mungkin. Siapapun dia bisa dipilih. Bisa ya. Oke, tadi ketertarikan nih. Emangnya tertarik awalnya tuh ke Jepang gitu ya, sehingga kamu memutuskan saya mau belajar di Jepang gitu. Kalau saya dari zaman SMA ya, mungkin saya masih suka nonton film kayak anime. Suka anime? Anime apa sih? Wah, banyak ya. Banyak ya. Dari dulu lama-lama kayak keseringan nonton, lama-kelamaan kayak ngerti dia ngomong apa. Terus kayak naik terus kayak mulai nonton ke YouTube, dengar lagu-lagunya. Yang mulai secara garis besar ngerti sih secara listening dan speakingnya. Dan coba challenge dan untungnya bisa. Jadi ini ya ketertarikan awal anime gitu ya. Terus kalau Kenny sendiri? Kalau saya sebenarnya meskipun tertarik sih sama Jepang, tapi kan kalau kita nggak tertarik, setidaknya kapan lagi sih punya kesempatan ke luar negeri dan bisa dapat pengalaman banyak. Saya sama kayak Fedri, tertarik dari dulu anime lain-lain. Cuman mungkin kalau yang nggak tertarik pun, Jepang itu negara yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia, dan itu mungkin akan feel-nya beda juga buat kamu. Oh, feel-nya ya? Oke. Ini saya mau tanya, sama ya metode belajarnya sama nggak apa di Indonesia? Metode belajar? Kalau di sana ya kita kelasnya langsung
tatap wajah karena masih belum corona. Nah kalau kebanyakan PR itu kita lihat Google Classroom ya. Nah, ini kan ada perbedaan nih ya, Indonesia sama Jepang nih. Ngalamin culture shock gak sih? Kebudayaannya yang berbeda. Culture shock. Pertama Culture tuh, shock gitu ya, pertama maksudnya. sih dimulai dari musimnya ya. Oh, dari musim. Kalau beda musim juga beda culture ya. Kalau misalkan di musim dingin, tahun baru pun juga kita kan berisik nih kembang api semua. Kalau mereka tuh kayak lagi silent. Oh gitu ya? Jauh di sana, semua masih musim dingin juga. Oh gitu ya, musim. Pokoknya ada 4 musim lah ya di sana ya. Jadi kamu agak shock ya? Bawa shock ya. mantel kan tapi. Ya pasti. Kalau Kenny gimana Ken? Ada Kalau culture shock nggak? Saya sih nggak terlalu culture shock ya, karena Hampir sama. sama aja gitu. Kalau misalnya di Indonesia orangnya ramah, di sana juga mungkin bagi orang luar lebih ramah, karena dari yang saya dapat teman juga bilang orang Indonesia lebih ramah daripada orang Jepang, orang Indonesia ngomong orang Jepang lebih ramah daripada orang Indonesia. Oh gitu. Oh jadi sama aja sih ya kalau Sebenarnya misalnya sama itu. aja. Untuk makanan juga Itu oke juga ya. iya, nggak terlalu mahal Iya. kok, nggak terlalu Oh, mahal. nah ngomong-ngomong nih, untuk makanan kan ada tuh pasti Iya. biaya hidup. Nah kamu dapat beasiswa kalau boleh spill nih. Iya, Nah boleh. biaya hidupnya di sana kira-kira berapa sih? Biaya hidup. Oh ketawa. Itu dibelah sama orang yang bisa masak dan orang yang bisa masak gitu. Oh gitu ya. Oh, berarti skillnya tuh kita harus bisa masak ya paling tidak ya, masak nasi gitu ya. Harus. Harus bisa ya. Biarpun laki-laki ya harus bisa masak ya. Sebenarnya nggak mahal, nggak mahal sih kalau menurut yang bisa masak. Oh, bisa masak ya nih ya. Nggak mahal karena harga beras, harga makanan, bahan-bahan makanan juga sama aja kayak di Indonesia, bahkan Lebih bisa ada dibilang yang lebih murah. gitu. Oh gitu ya. Oh jadi nggak usah khawatir lah ya kalau Iya. misalnya hidup di sana. Paling Apartemen kalau gimana? Apartemen apartemen listrik? saja Ya, oh sih. apartemennya ya. Tinggal di flat atau apartemen nih? Kita tinggal di apartemen ya. Apartemen. apartemen, gitu tipe ya. studio. Oh tipe studio, cukup lah ya buat mahasiswa. Cukup. Oke. Nah kira-kira nih kan sudah ada nih bekal ya. Yang pertama kalian sudah ada pertukaran pelajar nih ke Jepang. Terus juga yang kedua kalian tuh ada yang namanya bekal ilmu pengetahuan atau di sana lah ya. Nah di sini saya mau tanya nih, efeknya ada nggak positif nih dari kalian belajar di sana? Terus kira-kira prospek kerjanya ini gimana sih sekarang yang kalian alami nih? Bagus apa enggak? Terus mau spill salary gitu ya? spill salary gitu. Biar kan misalnya di sini kawan-kawan UBD oh jadi tertarik nih gitu. Oke, silakan. Dari yang di Indonesia aja dulu. Iya, di Indonesia dulu nih. Ini kayaknya di Indonesia ya. Iya, saya Oke. di Indonesia. Sekarang sih aku kerja di perusahaan Jepang ya. Oke, Jadi bagus bergerak di bidang pengolahan air limbah. Dia memang melihat keadaan air di Indonesia masih kurang bersih, tidak seperti Jepang, makanya membuat cabang di sini. Oh, bikin cabang di sini. Spill gaji ya. Kalau gaji, karena memang perusahaan baru juga ya nggak lama, jadi masih UMR laku. Masih UMR. Ada plus-plusnya dong. Ada poin plus jadi sama ngomong bahasa Jepang. Hebat sekali. Oke, gimana Faye? Kalau saya di Jepang, saya kerja di Nippon Ski Jo Kabushiki Gaisha atau kita panggil Nippon Ski Development. Oke, terus spill gaji ya. Kalau saya kan apa ya? Saya tim sales management dan saya tuh apa ya? Tim deport team leader. Dan saya tuh pertama dibagi 2 jenis musim karena lebih sibuk di musim dingin. Tuh gaji saya tuh ya sekitar dari 30 ke atas ya. Oke, wow. Kalau musim panas ya mungkin udah mulai bukan main. Oh, Dari- ini jadi musim panas sama musim dingin tuh Ya. kira-kira perbandingannya berapa persen sih? Banyakan di musim dingin atau di musim panas? Wah, jauh lebih banyak di musim dingin ya. Oh, jauh lebih banyak di musim Ya, dingin. kalau di musim panas kita coba jadi apa ya? Tempat camping. Tempat camping. Di mana ya peminatnya juga mulai nambah belakangan ya. Camping lagi booming di Jepang soalnya. Oh gitu. Kalau waktu di sana, Ya. waktu di Kanda University, kira-kira ada ikutan organisasi atau enggak sih di sana? Ya, organisasi apa ada. tuh? Kalau saya sama Kenny itu secara langsung kita main kayak klub badminton. Oh gitu. Kalau saya satu lagi tuh saya main kayak alat musik koto, Japan tradisional alat musiknya. Kalau saya satu lagi Kyudo. Kyudo. Itu apa tuh namanya?
panahnya Oh, Jepang. panahnya Jepang. Asli, yang agak panjang itu gede. Oh, enggak sumo kan ya? Enggak. Oh, enggak. Dibanting saya nanti. Oke. Waktu di sana ya ada part time atau gimana? Ada tentu. Banyak sih. Banyak ya. Itu menguntungkan atau gimana? Tapi nggak ganggu kuliah ya tentunya ya? Nggak ganggu. Nggak tabrak kuliah kok sama. Nggak tahu. Tentu ya. Tetap berprestasi ya. Tetap banyak kok Oke. nilainya A. Wow. Nilainya A gitu ya. Kalau pertemanan di sana Oke. Soalnya kita kan tiap hari juga disuruh ngajar bahasa Indonesia ke orang Jepang, Oh, jadi ke orang Jepang. Jadi koneksinya cukup terjalin. Oh, cukup terjalan. Sering main, sering jalan-jalan. Makanya kita kayak pulang karaoke bareng. Oke nih, satu lagi nih mungkin apa namanya? Kita kan di sini program UBD nih ya. Program UBD yang mana ada pertukaran pelajar atau student exchange. Coba ajak nih kepada kawan-kawan UBD pesan dan kesannya kalau misalnya kuliah di sana terus harus apa gitu. Kalau pesan dan kesan dari saya sih sebenarnya kalau memang kamu niat ingin mengembangkan diri ke Jepang sangat bagus. Satu, kenapa kita jauh dari keluarga, itu bakal langsung, dan tinggal sendiri itu bakal langsung menempa sisi mandiri kamu. Mau nggak mau kamu pasti jadi mandiri. Itu hal yang paling penting sih menurut aku deh. Misal kayak aku dulu nggak bisa bangun pagi, semenjak di sana dan karena memang ada part time juga kan, jadi mau nggak mau bangun harus pagi. Dan itu terjadi dengan natural aja gitu. Oke. Buat Kenny nih. Buat saya sih kesan buat kesana ya mungkin perubahan yang sungguh besar ya buat itu kesana ya. Karena nggak semua orang kalau boleh jujur bisa kesana dengan apa ya, secara kayak menurut saya sih nggak susah juga, nggak gampang juga ya. Tapi karena kebetulan kayak lagi apa ya, hoki juga ya, saya bisa kesempatan di sana, dan perubahan di sana tuh bisa merubah impact saya yang paling besar karena saya ujung-ujungnya juga bisa kerja di sana juga, bisa hidup dengan lifestyle di sana, bisa hidup. Logatnya ya udah kayak Jepang banget ya. Ya kan ya agak nervous nih. Nah pokoknya sih kalau bisa dan Anda kepilih buat kesana, kalau bisa jangan dilepas lagi second chance ini. Oke, pokoknya apapun ya, maksudnya kesempatan ambil aja gitu ya, semuanya karena pengalamannya banyak ya. Oke, Faye, makasih banyak udah jadi guest star hari ini sama Kenny juga Terima ya. kasih kembali. Makasih Iya, terima banyak kasih. untuk jadi guest star kita hari ini. Oke, kita sudahi dulu di Keep It Up with UBD hari ini. Oke, say bye kepada kawan-kawan UBD. Bye. Bye.